Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa melalui program membaca Alkitab satu hari satu pasal. Dan hari ini kita sudah tiba di Mazmur 108. Kalau saudara membaca buku Mazmur 108, luar biasa. Di sana kita akan menemukan Tuhan kita yang ajaib, dahsyat, yang menyelamatkan kita dari pelanggaran, yang dapat menolong kita untuk keluar dari dosa. Saudaraku, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, tolong jamah hati kami melalui janji kuasa Roh Kudus Tuhan, menghidupkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 108 memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan kita pengasih dan penyayang. Kasih-Nya maha besar. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7 memberitahukan kepada kita siapa Tuhan itu. Tuhan kemuliaannya memenuhi seluruh bumi ini. Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umat-umatnya. Luar biasa Tuhan kita itu. Di dalam Mazmur 108 saya menemukan ada 3 kata yang dimulai dengan kata sebab. Ada 3 kata sebab di dalam Mazmur 108. Yang pertama ada pada ayat yang kelima. Ayat yang kelima mengatakan, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Siapa Tuhan menurut Mazmur 108 ayat 5? Dia katakan sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Kasih Tuhan sangat besar. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan kita pengasih, penyayang, kasih-Nya sangat besar, dapat menyelamatkan orang-orang berdosa dari hukuman api neraka. Itulah sebabnya, alasan mengapa kita harus menyembah, memuja dan memuji Tuhan. Seperti yang dicatat di dalam ayat 2 Mazmur 108. Mazmur 108, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Saudaraku, alasan pertama kita harus memuji dan memuja Tuhan, beribadah dan menyembah Tuhan, karena kasih-Nya sangat besar. Sebab kasih-Nya besar. Lalu kata sebab yang kedua ada pada ayat yang ke-13. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Saudara lihat, ayat ini mengatakan bahwa sia-sia penyelamatan dari manusia. Manusia di dunia ini tidak dapat menyelamatkan manusia. Hanya Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang kemuliaannya memenuhi seluruh bumi ini yang dapat menyelamatkan saudara. Saya heran saudara, banyak manusia mencari keselamatan dari manusia. Bahkan mereka pergi ke tempat-tempat kuburan, tempat orang mati, minta pertolongan, minta penyelamatan dari orang mati. Saudara-saudara sekalian, Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Alkitab mengajarkan bahwa pertolongan, penyelamatan hanya ada dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat yang terkenal mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, hanya Dialah kebenaran dan kehidupan. Dialah jalan menuju kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya saudara sekalian, ayat yang ke-13 mengatakan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Manusia tidak dapat menyelamatkan sesamanya manusia. Hanya Tuhan di sorga. Itulah sebabnya mari bersyukur, memuja, menyembah Tuhan. Karena Dia Juru Selamat kita. Lalu kata sebab yang ketiga ada pada ayat yang terakhir, ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Siapa lawan kita?
lawan kita adalah setan. Setan mencoba untuk menghancurkan masa depan saudara dan masa depan saya. Setan mencoba dan berusaha sekuat tenaga agar kita tidak memiliki juru selamat. Setan menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang penuh kemurahan. Dan kalau kita menyadari bahwa kita lemah dan tak berdaya, maka kita harus datang kepada Yesus Kristus. Dialah yang akan menghancurkan setan dan penipuan-penipuan setan. Dia akan menghancurkan kuasa setan. Itulah sebabnya datanglah kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam ayat 14 ini mengatakan, sebab Ia sendiri, siapa Ia sendiri? Tuhan Yesus akan meremukkan kepala setan. Saudara-saudara sekalian, Yesus adalah pemenang. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan karena Ia sudah bangkit, Dia pun akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya Mazmur 108 memberitahukan kepada kita, hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Dari 3 kata sebab yang ada dalam Mazmur 108 ini, kita dapat yakin, percaya bahwa tidak ada penolong yang lain di dalam dunia ini. Di dalam Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus memberikan kesaksian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita datang kepada Yesus. Hanya Dia yang dapat memberikan kita kekuatan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan hidup dan tersemewah, untuk menang dari serangan-serangan setan, cobaan-cobaan, pergumulan yang didatangkan oleh setan. Yesus Kristus adalah juru selamat yang penuh kemurahan. Di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Datanglah kepada Yesus, percaya Dia, terima Dia, karena Dialah yang akan menolong kita. Dikatakan di sini kasih-Nya sangat besar. Di sini dikatakan bahwa pertolongan Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Kita tidak dapat penyelamatan dari manusia. Di sini juga dikatakan dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri, Tuhan Yesus sendiri, yang akan menginjak-injak lawan kita, yaitu mengalahkan setan. Setan telah dikalahkan dengan kematian Yesus di salib. Percayalah, terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang penuh kuasa dan segera akan datang untuk membawa kita dari dunia yang penuh dosa ini dan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan kiranya memberkati kita. Salam. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu menguatkan kami. Sesungguhnya kasih-Mu begitu besar. Hanya Engkaulah penolong kami. Engkau yang memberikan kepada kami kemenangan. Engkau dapat mengalahkan setan. Kami hanya berharap, percaya kepada Tuhan sumber hidup kami, juru selamat kami yang penuh kemurahan. Terima kasih untuk janji firman. Tolong kami untuk tetap percaya, berharap, beriman kepada Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kami. Amin. Salam, Maranatha.